Semakin kita membuat mereka untuk berpikir, gue pikir nanti akan banyak ya hasil-hasil dari tugas mereka ini yang lebih kreatif gitu ya. Dan mereka pun secara pengalaman itu merasa bersyukur banget karena ada teman satu grupnya yang punya ide seperti ini dan dia belajar dari ide temannya tuh. Back again. Hola teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Zaman Production. Teman-teman, berbicara masalah ospek, gue berpikir ada sebuah prinsip yang agak berbeda yang menurut pendapat gue terlalu dipertahankan nih budaya ospek di negara kita gitu ya. Jadi kalau gue selalu prinsipnya adalah ayo ospek itu sebenarnya bagaimana kesempatan buat senior melatih dia punya kualitas diri dalam hal apa? Kreativitas, pengorganisasian gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Justru bukan ajang untuk ya mempelonco si juniornya tuh. Yang namanya juga ini kan mahasiswa baru. Mereka ini kan sebenarnya adalah anggota baru tuh di program studi kita, di jurusan kita, atau mungkin di kampus kita tuh. Nah harusnya yang namanya anggota baru ini harusnya disambut tuh dengan keceriaan, bukan justru malah tanda kutip dikerjakan tuh ya, dikerjain sama senior-seniornya tuh. Nah jadi teman-teman, menurut pendapat gua, karena ini adalah sebuah kesempatan buat kakak kelas untuk dia menaikkan level kualitas kreativitasnya ya, tentang soft skillnya. Gue ngerasa bahwa ayo kakak-kakak kelas harusnya bisa mempersiapkan diri mereka melalui ospek ini untuk bisa meningkatkan mereka punya soft skill yang dibutuhkan. Soft skill itu gue pernah juga buat konten, yaitu ada 5 soft skill yang dibutuhkan untuk saat ini dan juga 20 tahun ke depan, yaitu adalah gue singkat dengan clear 4C. Yang pertama adalah collaboration, communication skill, ya, creative thinking, dan juga critical thinking. Layarnya itu adalah leadership gitu ya. Nah harusnya ini bisa dilatih dengan membuat kegiatan-kegiatan atau memberi tugas-tugas kepada adik-adik kelasnya tuh. Nah teman-teman, jadi gue akan memberikan beberapa tugas online yang sekiranya itu akan sangat-sangat bagus diterapkan di ospek tahun ini. Oke, seperti apa contoh-contohnya? Namun sebelumnya teman-teman, jangan lupa juga untuk tetap berinvestasi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke, seperti apa contoh-contohnya? Check it out! Nah baik teman-teman, di poin pertama ini gue mau mengambil salah satu contoh kegiatan aja tuh yang biasanya mungkin sudah membudaya, yaitu adalah tour de campus gitu ya. Jadi ini adalah sebuah kegiatan memperkenalkan di mana aja lokasi tempat-tempat yang penting buat mahasiswa baru tuh, entah itu program studinya, entah itu nanti perpustakaannya, entah itu apapun lah ya. Nah ini sebenarnya bisa dikaitkan dengan soft skill yang namanya critical thinking ya, kemampuan berpikir kritis. Nah silakan aja buat kakak-kakak kelas panitianya ini ya bisa membuat tugas atau kerita yang sama untuk setiap grup adik-adik mahasiswa barunya, dan meminta mereka tuh untuk menemukan contohnya ya, bisa melalui ada posisi yang tidak pada tempatnya. Contohnya misalnya ada sepatu letaknya mungkin di atas kursi gitu ya, atau ada bingkai foto yang mungkin ternyata disengaja ditaruh di meja tapi tidak dipajang di dinding atau di atas mejanya gitu ya. Dan macam-macam ya, atau bentuk kegiatannya dirubah sedikit tuh. Artinya seperti ini, ketika nanti kameranya menuju masuk ke perpustakaan gitu ya, silakan aja disorot gitu ya, bagaimana pertama kali yang kita dapatkan setelah pintu masuk itu apa saja gitu. Nah jadi kasih perintah mereka, tugas mereka harus bisa untuk menentukan apa aja item yang contohnya yang perlu diperlengkapi, misalnya di mejanya atau di lemarinya gitu ya, ini apa yang harus diperlengkapi. Nah biasanya diperlengkapi dengan apa, atau misalnya konsep perpustakaannya harusnya seperti apa ya, supaya bisa lebih nantinya lebih modern dan lebih kepada ya nge-hits banget lah, yang lebih cocok kepada orang untuk menarik supaya lebih banyak baca buku gitu ya. Nanti diharapkan jawabannya mungkin bisa aja harus ada nuansa K-popnya lah gitu ya, atau misalnya harus lebih kepada ada teknologi-teknologi yang gimana nya. Intinya adalah bagaimana merangsang mereka untuk berpikir kritis ya. Berpikir kritis ini menurut pendapat gua ini yang penting harus ada pertanyaan-pertanyaan. Contohnya adalah ya apa item yang kita misalnya sedang analisa gitu ya, terus bagaimana jika kalau si item ini harus menjadi seperti ini ya, kenapa enggak gitu ya, atau apalagi yang harusnya kita rubah dan bagaimana merubahnya. Jadi daftar-daftar pertanyaan yang seperti ini harusnya mereka bisa jawab, sehingga mereka
punya daya analisa, irisan-irisan terhadap analisanya tuh lebih tipis lagi, lebih bagus. Jadi ini akan lebih bagus kalau kita lakukan, dan online pun gue pikir menjadi jalan keluar yang terbaik juga tuh untuk dilakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, baik teman-teman, ada pun di poin berikutnya ya, ini mungkin hampir semua kampus-kampus di Indonesia melakukan pada saat ospek, yaitu adalah seminar ya. Seminar ini bisa kita kaitkan sebenarnya dengan soft skill yang namanya tuh collaboration, kolaborasi itu ya. Jadi harapan gua, ayo mungkin teman-teman biasa nih ngundang-undang narasumber itu menyesuaikan dengan jurusannya. Kalau misalnya dia jurusan perhotelan, maka general manager, GM yang ada di hotel-hotel besar ya, itu akan diundang ya, yang chains internasional ya, artinya hotel-hotelnya cabangnya di seluruh negara sudah hampir ada gitu ya. Atau mungkin justru narasumbernya disesuaikan dengan salah satunya dia ada hubungan kerjasama dengan kampus tersebut, misalnya di kampus kita dengan imigrasi lah, dengan badan narkotika lah gitu ya, atau apapun. Ini teman-teman gue mau katakan itu sah-sah aja, tapi alangkah lebih bagusnya, ayo kita kan mencari yang terbaik nih di masa pandemik yang seperti sekarang. Seharusnya collaboration ini diartikan adalah bagaimana mahasiswa bisa bertambah secara link, secara jaringan. Artinya dengan mendatangkan narasumber-narasumber yang mungkin ya sangat-sangat ada keterkaitannya dengan masa depan mereka, ini akan jauh lebih bagus lagi. Ya, contohnya apa Pak? Ya misalnya gue bisa katakan, ayo undang anak-anak muda yang sukses ya, dan mereka juga bisa kita minta berbagi tuh ya kisi-kisi mereka, bagaimana mereka bisa sukses. Mbak Imong mungkin bisa, atau siapa lagi, Vicky Naki ya, atau siapa Raditya Dika, gue nggak tahu ya. Tapi intinya adalah bisa dilakukan survei ya untuk menanyakan kepada mahasiswa-mahasiswa tuh ya, jangan dosennya, karena dosennya udah maaf kata pasti sangat kurang objektif terkadang untuk menentukan narasumber. Tapi mahasiswa mereka lebih tahu apa yang mereka butuhkan tuh ke depannya. Jadi silakan aja kita tanyakan ke mereka, sehingga nanti dapat jawabannya kita langsung bisa tuh mengundang narasumber-narasumber tersebut. Jadi kalau menurut pendapat gue ada 3 hal sebenarnya yang harus teman-teman panitia perhitungkan ketika menentukan narasumber. Yang pertama adalah bagaimana dengan pemilihan narasumber tersebut, link atau jaringan mahasiswa baru dan teman-teman panitia bertambah. Yang kedua juga adalah diharapkan bahwa narasumber-narasumber ini adalah orang-orang yang memang dia sangat terhubung dengan satu, kemajuan teknologi, yang dua juga sosial media. Jadi kalau dia memang adalah pelaku bisnis di online, ini akan sangat-sangat bagus sehingga dia bisa berbagi trik-trik suksesnya. Karena bagaimanapun juga ke depan bahwa dunia sudah pasti akan mengedepankan yang namanya online tuh. Ya, yang ketiga gue pikir pembicaranya harus bisa cairkan suasana. Jangan pula ketika tatap muka aja sudah buat ngantuk, disuruh pula online, ya udah makin tak ada orang yang aktif gitu ya pada saat seminar online-nya. Jadi dia harus bisa benar-benar mencairkan suasana dan justru atraktif di online. Nah baik teman-teman, di poin berikutnya mungkin kita sering tuh mendapatkan ospek, yaitu meminta adik-adik kelasnya untuk buat yel-yel lah gitu ya, atau apapun. Dan mungkin selain yel-yel, mereka terkadang diminta untuk buat topi dari apa lah gitu ya, untuk membuat prakarya yang seperti apa gitu ya. Jadi gue mau katakan ini kalau tetap muka direct gitu ya, oke lah, mungkin masih dipakai. Tapi gue juga sebenarnya nggak terlalu setuju dengan hal itu. Hanya sekarang kita berbicara tentang tugas ospek online. Jadi semuanya ini bisa diganti dan kita kaitkan dengan yang namanya 2C berikutnya, yaitu adalah creative thinking dan communication skill. Jadi gue pikir ini bisa jalan berbarengan. Ya, contohnya apa Pak? Oke, kita masuk dulu ke salah satunya. Ini gue pernah dapat di Singapura gitu ya, kindness campaign. Jadi kampanye untuk berbuat kebaikan. Silakan aja kita misalnya minta di setiap grup ya, mereka punya berapa orang, 10 atau 12 anggota tuh. Nah, perintahkan aja, kasih tugas ke mereka gitu ya untuk merekam bagaimana cara mereka untuk membuat seseorang tersenyum. Nanti mereka akan membuat videonya dikompilasikan gitu ya, dan akhirnya udah itu menjadi hasil dari grupnya sendiri tuh. Jadi teman-teman bisa modifikasi tugasnya, tidak hanya untuk membuat orang tersenyum, atau justru merekam bagaimana mereka membuat sebuah kebaikan ya. Intinya adalah kebaikan buat lingkungan dan kepada kehidupan.
ya silakan aja mereka mendefinisikan sendiri itu apa itu kebaikan. Jadi semakin kita membuat mereka untuk berpikir, gue pikir nanti akan banyak ya hasil-hasil dari tugas mereka ini yang lebih kreatif gitu ya, dan mereka pun secara pengalaman itu merasa bersyukur banget karena ada teman satu grupnya yang punya ide seperti ini dan dia belajar dari ide temannya tuh ya. Nah jadi hal lainnya juga aku mau katakan semacam selling competition, kompetisi menjual. Gue merasa bahwa ini juga perlu harus semakin dibudayakan di ospek gitu ya. Jadi maksudnya selling competition tuh sekali lagi bahwa ayo kita bisa tuh ya membuat satu produk yang sama untuk diambil oleh setiap tim, setiap grup gitu ya. Dan misalnya teman-teman mungkin mau memberi mereka permen gitu ya, permen tapi sama semua, jumlahnya sama. Nah tinggal meminta mereka bagaimana dengan permen yang sama tadi dan jenisnya yang sama tadi ini menjual ya, menjual dikasih waktunya misalnya hanya dalam berapa waktu, 3 jam saja. Oke, 3 jam atau misalnya 5 jam. Nanti mereka akan melaporkan kepada kakak timnya, kakak seniornya, berapa hasil penjualannya, berapa rupiah mereka bisa dapatkan gitu ya. Dan yang pastinya seperti apa mereka misalnya mempackage-nya gitu ya. Nah intinya adalah kasih perintah yang sama, tetapi nanti dari setiap grup pasti akan mempunyai cara-cara yang berbeda tuh. Nah setelah mereka mendapatkan hal tersebut, mereka harus dilatih yang namanya integritas, kejujuran. Jadi tidak hanya sekedar fokus bagaimana oke, tim ini bisa mendapatkan laba untung seperti ini, tim ini jadi saling mengalahkan laba. Bukan hanya itu yang menjadi poin pentingnya. Integritas di sini artinya adalah mereka harus secara jujur melaporkan kepada kakak kelasnya bahwa ini yang benar-benar mereka dapatkan. Ya, jadi harus bisa difasilitasi, kakak kelasnya juga di sini berperan. Jadi pemenangnya nanti ya siapa yang profitnya paling tinggi, gitu ya. Nah melatih communication skillnya selain mereka pada saat nanti menjual, pada saat nanti mereka mempresentasikan, ini akan jadi lebih bagus juga. Jadi setiap grup nanti akan mempresentasikan, ya, mempresentasikan dan cara mereka mempresentasikan dari hasil kerja kelompok mereka, ya, itu melatih mereka bagaimana berbicara tuh, ya. Jadi menurut pendapat gua communication skill di sini sangat-sangat harus terus dilatih karena bagaimanapun juga seorang kalau misalnya dia punya kemampuan, kualitas tapi dia bermasalah dalam hal communication skill ini akan sia-sia. Jadi harus difasilitasi dan dilatih. Nah baik teman-teman, adapun di poin berikutnya ini gue mau katakan bahwa biasanya kita pada saat ospek ada yang namanya kegiatan permainan tim gitu ya. Jadi ada di sana semacam team building lah atau apalah itu namanya gitu. Jadi ketika kita dihadapkan sama tugas ospek online, gue berpikir ayo kita harus bisa mendesain sebuah tugas yang jangan sampai mahasiswa ada alasan tuh sinyal gue gimana nih pak, gue nggak bagus makanya kayak gini deh. No. Ya, jadi kita harus benar-benar bisa mengantisipasi hal kayak gitu. Salah satu contohnya gue berpikir bahwa ini melatih yang namanya leadership ya, soft skill leadership. Itu adalah pastinya di setiap grup ada pemimpinnya gitu ya. Kasih tugas kepada pemimpinnya. Contohnya adalah kalau seandainya mereka punya 10 orang di anggotanya, kasih dari setiap anggota ini ya kurang lebih 4-5 kata. Misalnya gitu ya. Berarti kalau ada 5 kata satu orang, ada 10 orang dalam satu grup, berarti ada 50 kata. Sehingga mereka akan diminta untuk menyusun kata-kata ini menjadi sebuah kalimat yang mungkin merupakan sebuah quote gitu ya, atau merupakan sebuah lirik lagu atau apalah ya. Dikasih batasan waktunya tuh ya, sehingga semua tim berlomba. Jadi kalau misalnya ada yang merasa sinyalnya jelek, ya udah kirimkan via WhatsApp. Jadi tidak ada alasan ya untuk mereka misalnya bahwa kami terlambat gara-gara sinyal kami jelek. Yang kedua juga kita bisa untuk mungkin ya membuat mereka, salah satunya ya kita kasih TTS, teka-teki silang yang ada hubungannya dengan jurusan kita tuh ya. Suruh mereka mengerjakan, kasih soal yang sama, kasih TTS, teka-teki silang yang sama buat grup yang lain. Suruh mereka untuk menyelesaikannya walaupun mereka saling berbeda posisi nih ya, satu ada mungkin di daerah mana walaupun di satu kota yang sama gitu. Jadi kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalah mereka, menyelesaikan tugas ini walaupun di lokasi yang berbeda, ini menjadi sebuah skill kepemimpinan yang menurut pendapat gue agak sedikit unik dan bagus untuk zaman seperti sekarang ya. Jadi bebas juga buat teman-teman apakah memberikan mereka TTS untuk mereka isi atau justru menyuruh mereka membuat TTS tuh ya. Jadi silakan aja dimodifikasi tuh tugasnya. Atau teman-teman bisa kasih tugas yang seperti gue pernah mainkan ini walaupun bukan di ospek gitu ya, tapi ini bagus ya. Jadi bisa dimainkan juga
Contohnya adalah teman-teman bisa meminta mereka merangkai satu kalimat yang terdiri dari beberapa kata, dan cara mereka mencari kata tersebut dengan kita menyebutkan angka-angkanya ya. Tapi persyaratan pertama adalah misalnya kalau ada 10 grup yang main, ya udah 10 grup itu harus mempunyai satu buku yang sama dan panitia membagikan. Contohnya mungkin buku yang bisa dimainkan adalah PDTTM. Kalau di kita, PDTTM itu adalah Peraturan Dasar Tata Tertib Mahasiswa. Jadi perintahnya nanti bisa berbunyi seperti ini. Oke, silakan dapatkan kata pertama. Katanya itu adalah, kita bisa mengatakan 2311, misalnya gitu ya. Nah, 2311 itu kita mau bilang bahwa dalam buku PDTTM tadi ada misalnya 5 bab. Berarti ketika kita mengatakan 2, berarti kata tersebut ada di bab 2. Oke, angka kedua tadi adalah 3. 3 di sini adalah misalnya di buku PDTTM tersebut setiap bab mengandung pasal. Ya, pasal tersebut ada 1, 2, 3, 4 misalnya. Yaudah, kita tadi bilang 3, berarti dia ada di pasal ketiga. Ya, terus angka ketiganya adalah 1. 1 ini adalah berarti misalnya dia ada di paragraf pertama dari pasal tersebut. Dan 1 yang terakhir adalah dia adalah kata nomor 1 dari kalimat yang ada di paragraf tersebut. Ya, mainkan itu ya, sehingga nanti mereka menyusun bersama tuh ya, bagaimana pemimpin mereka, ketua mereka, dia bisa untuk mengkoordinasikan kerja timnya. Ini akan menjadi lebih bagus juga menurut pendapat gua. Nah, jadi memang diharapkan dari permainan ini teman-teman secara online, mereka akan belajar tuh bagaimana caranya memimpin dan dipimpin. Menurut pendapat gua dua-duanya ini penting banget tuh ya. Jadi mereka juga pasti nanti akan berpendapat satu sama lain tuh. Nah, bagaimana mereka bisa nih mengatur ya, bagaimana mereka bisa nih saling bisa sinergi, walaupun mereka nanti saling punya ide-ide yang beragam nih ya. Nah, baik teman-teman, jadi gue pikir itu aja tugas-tugas ospek online yang bisa teman-teman mainkan. Intinya adalah bagaimana teman-teman modifikasi aja apa yang gue kasih di awal tadi gitu ya. Jadi perintah tugasnya pun bisa bunyinya lebih lagi mengarah kepada jurusan teman-teman atau yang memang mencirikan kampus teman-teman gitu ya. Nah, intinya adalah sekali lagi gue bilang bahwa ketika teman-teman jadi panitia ospek gitu ya, fokus kepada 3 hal ini. Itu adalah bahwa ketika kita melaksanakan ospek, panitia yang harusnya lebih banyak belajar tuh. Jangan justru terlalu fokus bagaimana melatih mahasiswa barunya, karena memang tugas mereka nanti akan dilatih oleh dosen-dosen tuh ya. Yang kedua juga, yuk teman-teman fokus kepada yang namanya 5 soft skill clear tadi, karena bagaimanapun juga ini yang dibutuhkan saat ini oleh industri dan juga ketika nanti kamu berbisnis, dan untuk 20 tahun ke depan ini masih tetap dibutuhkan. Yang terakhir gue bisa katakan teman-teman, ayo, mungkin kamu hanya kurang lebih 4 tahun ada di kampus, dan berhentilah melakukan hal-hal yang biasa-biasa saja. Kamu harus lebih melatih diri kamu untuk eksperimen-eksperimen ya. Bagaimanapun juga ketika kamu membuat kesalahan, harusnya kampus merupakan pabrik untuk memperbaiki setiap kesalahan kamu. Namun kalau kamu sudah keluar dari kampus, kamu sudah bekerja sama orang atau berbisnis, akan cerita lainnya ketika kamu berbuat kesalahan. Jadi apapun itu, ketika kamu masih ada di kampus, bereksperimenlah untuk menaikkan kualitas diri kamu untuk naik kelas ke depannya. Oke teman-teman, gue pikir itu aja. Terima kasih sudah menonton, dan yang pastinya jangan lupa juga untuk tetap berbagi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke, subre. Thank you very big and God bless you all. Ow.